Sahabat Suara, balik lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Julep, 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 Nah, udah. Nah, kali ini aku Menek, gak sendiri, dan pastinya aku bareng sama siapa sih kalian? Boleh dikasih tahu ke Sahabat Suara? Siapa sih kamu? Aku juga tahu siapa. Siapa sih? Hai semuanya, kami dari Kes Bertaut Rindu. Pilihan ini kan hidup kita. Kamu pikir dulu papa nggak pernah punya impian lain selain ini? Sebagai anak, nurut sama orang tua. Makin kesini kok ayah makin gak kenal sama kamu ya, Jo? Oh ya jelas lah, ayah pasti lebih kenal sama perempuan ini nih, perempuan ini. Jangan kurang ajar kamu sama orang tua. Kamu tuh pernah gak sih ngebayangin kenapa kita harus lahir di dunia ini dengan orang tua seperti mereka? Naon. Nama Boleh dong saya perkenalan. Zara Adisti, berperan sebagai Jovanka. Nama saya Bertram Beril, berperan sebagai Koko. Oke, nah kalau kayak gitu, mending boleh dong ceritain ke Sahabat Suara tentang film kalian itu tentang apa sih sebenarnya? Tentang apa sih Tentang sebenarnya? apa sih? Coba Ber, Coba ya, gua ya. coba apa sih? Ber, kita kasih kesempatin. Kesempatan. Kesempatan. ya? Tim ikan. Makasih ya. Jadi film Bertaut Rindu ini tuh menceritakan tentang kisah dua remaja Oke. yang lagi nyari jati dirinya. Dan dalam proses mereka mencari jati diri, itu pasti banyak ada problem kanan kiri lah. Dan akhirnya mereka bertemu dan saling bertaut. Oke, aku lengkapin ya. Iya, boleh. Jadi cerita ini tentang dua anak remaja di masa sekolahnya, masa SMA, yang dua anak remaja ini bisa disebut Jovanka dan Magnus. Magnus diperankan oleh Ari Irham. Mereka berdua memiliki background keluarga yang mirip, yaitu konflik dengan keluarganya, Oke. yang membuat mereka akhirnya merasa saling trauma bonding karena memiliki masalah yang sama, jadi mencari solusinya bareng-bareng gitu. Yang di proses itu mereka saling bertaut. Oh gitu. Jadi karena masalah itu makanya saling bertaut. Gitu. Nah itu bertautnya, rindunya? Ada yang nonton. Udah nonton belum? Belum dong. Belum nonton ya? Kan trailernya doang. Karena beberapa ada yang udah nonton ya, kalau nggak salah media ya. Iya, tapi kayaknya bukan Nanti kita. harus nonton berarti. Iya. Oke, Sama semua yang Iya. ada di sini. Karena Iya. relate banget, emang relate banget Relate untuk banget kalangan ya. remaja dan orang tua di Indonesia tuh relate banget. Ya. Jadi emang ini tuh bukan hanya percintaan ya, emang bahasanya tuh tentang keluarganya. Iya, betul. Oke, nah kebetulan kalian ini kan memperankan remaja-remaja nih, masa-masa sekolah. Nah itu kalian gimana sih proses membangun chemistry-nya satu sama lain, terus pembentukan karakternya, apalagi kalian ini kayaknya aku lihat-lihat tuh sering banget ya mainin peran-peran anak SMA, anak-anak sekolahan. Nah itu gimana tuh di Bertaut Rindu ini? Aku Ya, kan? iya. Boleh duluan. Boleh. Aku Mau duluan. sweet? Enggak Enggak usah. Oke, enggak usah. Yaudah. Kalau buat chemistry gitu-gitu sih, alhamdulillah nggak ada kesusahan sih. Karena emang dari awal kita reading pun, kita tuh udah ngebuka diri, kayak udah bercanda-canda yang nggak ada gap, nggak ada yang nutup diri sama sekali. Jadinya Oke. gampang banget buat masuk chemistry. Dan kebetulan aku udah kenal sebelumnya sama Zara, jadi kayak lebih enak aja, lebih gampang. Gitu. Ya kalau buat aku sendiri untuk bangun chemistry sama semua jajaran cast di film ini tuh sangat mudah, gak susah sama sekali karena semuanya itu kebanyakan seumuran sama kita. Jadi ada Ari, ada Aul, Beril dan aku yang kita paling banyak scene bareng gitu. Untungnya kita sama-sama anak nongkrong kali ya disebutnya. Iya, Jadi ketika ketemu reading yang lumayan baca cerita yang berat tuh terasa lebih mudah aja karena bareng-bareng gitu. Oke. Jadi bangun chemistry-nya untungnya dengan orang-orang yang seru, santai gitu.
saling membuka diri juga jadi nggak ribet gitu. Dan untungnya jajaran krunya semua juga pada seru. Jadi kayak kita fun. Iya, Oh, krunya oke. sih asik Iya. banget sih. Jadi nggak pressure ya. Iya. Nggak pressure. Nah kalau pembangunan karakter kalian sendiri dari Berli deh. Apa tuh Kak? Bangun karakternya. Karakternya, perannya kamu di film ini. Itu gimana tuh? Aku ini sih kalau buat bangun karakternya ini nggak susah karena emang langsung didirect kan sama Mas Rako yang sendiri sutradaranya. Terus juga aku paling cuman kayak aku riset kayak anak gunung nih kayak gimana sih, kayak nonton-nonton YouTube aja orang-orang gunung gimana. Kayak mesti adakah hal-hal yang perlengkapan gunung yang biasanya mereka bawa. Aku cuma riset-riset kayak gitunya aja sih. Oh, oke. Nah kalau Zara, Apa tadi pertanyaannya? peran pembangunan karakter kamu dalam peran kamu. Untungnya Jovanka sendiri karakternya tuh bisa dibilang lumayan dekat sama Zara sendiri. Sama-sama kita punya semangat yang sangat besar untuk meraih mimpi kita. Kita sama-sama ambisius. Jovanka tuh sangat ambisius, jadi membangun karakternya lebih aku sedikit banyak berkaca juga sama diri aku sendiri. Oke. Gimana sih biar bisa semangat terus gitu. Karena Jovanka dari yang aku udah tonton juga, dia tuh stabil banget, konsisten gitu dengan bukan berapi-api ya disebutnya apa ya? Disebut Emosinya. cheerful, dia Oke. sangat cheerful gitu, ceria banget. Jadi enak mainin karakternya, nggak terlalu susah lah. Gitu. Jadi nggak kesusahan juga ya. Iya, karena ada bantuan dari Om Rako sendiri dan Ari lawan main aku juga sangat membantu untuk kita bikin semua adegannya itu jadi bagus. Berarti hal itu yang membuat kalian tertarik untuk nerima film ini ya. Oke, nah sebenarnya aku tuh pernah baca di salah satu artikel, katanya itu kalian ke Curug jam 3 pagi. Betul. Iya. Nah boleh dong ceritain proses-proses syuting kalian, terus pengalamannya tuh apa aja sih biar sahabat suara tuh tahu. Seru banget sih, syutingnya tuh lumayan banyak set-set alam. Yap. Terutama curug, hutan-hutan gitu kayak Tahura, di Bogor juga kita syuting di Cibodas. Lokasinya itu kebanyakan 70% Bandung kali ya bisa disebut. Jadi rumah buat aku. Set curug itu seru banget sih Kak. Kita tuh memang take jam 3 pagi. Callingan jam 2 ya malah. Ya jam 2. Callingan jam 2 pagi. Take-nya itu memang nyari gelapnya sampai nyari matahari sunrise. terbit. Di saat itu sambil hujan deras di bulan puasa. Iya, itu. Jadi bener-bener perjuangan banget karena kita beneran nyemplung ke sungainya. Adegannya tuh memang begitu. Jadi ntar ditonton aja Iya, kalau dan penasaran guys. Kalau kita Hujan. tonton aja ya. Iya, dan hujan. Jam segitu hujan. Itu dingin Itu banget. pas banget puasa. Pas puasa banget. Iya, pokoknya Hari kita ke full. berapa Bulan puasa? puasa tuh di sana Iya, kan? bulan puasa di sana. Keren, tepuk tangan dulu dong guys. Nah berarti apa sih hal yang berkesan untuk kalian selama syuting film ini? Yang berkesan sih sebenarnya kalau buat aku sampai hari ini yang aku ingat kebersamaannya, Oke. kekeluargaannya. Karena vibe syutingnya tuh enak banget kayak selalu hangat Nggak aja. kayak kerja gitu ya, nggak berasa kayak kerjanya kerja. nggak berasa. Jadi Kayak suka kangen nongkrong gitu. Iya. Dan adegan-adegannya juga biarpun berat gitu, tapi kita sambil belajar juga dari si scene-scene itu. Emang ada adegan berat di sini? Tentunya dong. Apa tuh? Banyak. Mungkin Tapi nggak bisa di-spill diceritain. dikit. Gak bisa ya? Nggak bisa, harus nonton. Harus nonton. Oke. Nah, terus kalau yang aku tahu ini tuh mengangkat isu-isu sensitif katanya. Iya. Dan memberatkan yang gak cuma untuk remaja, bahkan orang dewasa pun juga. Nah, mungkin boleh kasih tahu deh ke kita kayak gimana sih cara kalian mengemas isu-isu ini di film Bertaut Rindu? Oke. Jadi betul film ini mungkin lebih fokus dan ditujukan untuk orang tua dan anak di luar sana. Oke. Lebih tepatnya ya kalau orang dewasa yang tadi disebut itu orang tua maksudnya. Jadi film ini tuh intinya tentang komunikasi adalah kunci. Komunikasi antara anak dan orang tua di luar sana itu masih banyak yang
kesusahan. Masih banyak anak yang Oke. takut ngomong sama orang tuanya Bener. karena udah segenduluan, takut Iya. orang tuanya marah, tahu kalau ngomong akan percuma gitu. Di film ini tuh ditunjukin banget. Mungkin bisa lebih jelasnya impact dari seorang orang tua yang memaksakan mimpinya yang tertunda ke anaknya gitu mungkin. Ngerti kan kalau aku Iya, gitu-gitu. Kebayang. Dikemasnya gimana yang pastinya sangat fun juga untuk ditonton dengan semua sinematografinya yang memanjakan mata, dengan warnanya yang bagus, dengan set-setnya yang alam gitu. Dan yang pastinya dengan dialog-dialog yang sangat deep tapi menyentuh dan merasa terwakilkan yang nanti nonton. Wow, Gitu. keren. Nah, berarti itu banyak alam, Mm-mm. pas banget lagi puasa. Iya. Iya. Itu kalian sempet ada, maksudnya latihan untuk trekking dulu kah atau gimana? Nggak ada sih, Untungnya Kak. ini kita Nggak ya? syuting Trekking film, doang. jadi kita kayak dari belakang kamera aja jalannya. Nggak merah jangan. Tapi gak yang jauh sih Gak untungnya. jauh ya untungnya. Kalau trekking bener kayaknya gue nginep aja di sana. Iya, jatuhnya nge-vlog ya, bukan bikin film kita. Iya. Dari awal trekking Capek ini. ya, Say. Dunia lain jadinya. Nah, terus pertanyaan terakhir nih, menurut kalian sebenarnya apa sih yang pesan apa sih yang bisa diambil di film Bertaut Rindu kali ini? Dari Koko dulu. Boleh. Pesan yang bisa diambil ya. Ini sih pesan yang bisa diambil itu tentang gimana, maksud aku kayak anak kan punya pilihan hidup ya. Oke, berat Jadi ya. jadi kayak kadang tuh ada yang memang sudah semuanya tuh diarahin sama orang tuanya. Sedangkan anak pun sebenarnya karena anak punya kepengenan, jadi film ini tuh supaya anak tuh bisa juga speak up sama orang tuanya kayak apa sih yang dia mau. Karena kadang menurut aku orang tua zaman sekarang tuh mungkin udah terlalu, karena mereka udah lama, maksudnya udah ngerasa kayak mereka udah ngelewatin semuanya. Oke. Jadi mereka pengen ngarahin anaknya tuh ke hal yang lebih baik, sedangkan kadang kan ada anak yang pengennya ini ternyata sama orangnya ditentang tuh karena jadinya kayak anaknya ntar nggak enjoy gimana ngejalaninnya. Oh, iya. Terus juga kayak apa ya, tadi aku mau ngomong apa ya? Nah. Lupa saya mau ngomong apa Oke, lagi. mungkin maksud Daryl tuh Blank gua di otak gua tiba-tiba. orang tua di luar sana kebanyakan itu kita semua tahu semua orang tua pasti mau yang terbaik buat Yes, anaknya. betul. Tapi terkadang orang tua lupa kalau anak itu juga manusia. Yap. Kita juga manusia yang berhak menentukan masa depan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan gitu. Terkadang orang tua kita lupa akan kalau anak juga manusia loh gitu, yang gak melulu orang tuanya mau ini, si anak juga mau ini gitu. Mungkin maksudnya gitu. Ya, itu tadi Oke. maksudnya. Karena kadang orang tua tuh lupa buat nanya. Untuk nanya apa Ya, keinginan bener, anaknya. bener Bener banget. banget. Nah itu. Relate Iya. banget sih pasti. Kalau dari aku, mungkin harapan aku ketika orang-orang nonton film ini, semoga film ini bisa menjadi ruang diskusi untuk teman-teman yang masih takut ngomong sama orang tuanya, kesusahan komunikasi dengan orang tuanya, dan juga orang tua yang nanti nonton ini keluar dari bioskop bisa lebih mengerti, bisa lebih buka kupingnya, buka hatinya untuk dukung apapun yang anaknya inginkan. Karena kalau kita dari anak-anak, dari aku POV anak, ketika keinginan aku didukung sama orang tua aku tuh jadi semangat banget dan insya Allah itu kunci sukses gitu. Yes, betul. Memang ini lebih ke arah parenting ya, Iya, teman-teman ya, benar. ternyata ya. Nah, boleh dong kasih tahu ke sahabat suara kapan sih filmnya bisa ditonton? Oke, sahabat suara, jangan lupa saksikan film Bertaut Rindu. mulai tanggal 31 Juli di seluruh bioskop Indonesia. Yeay, itu dia. Sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Pop julep. Pop julep. Pop julep.